Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di presentasi mengenai Address Resolution Protocol. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Safa Aulia Rahmadjala Budianto dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2020 dengan NIM 2005-1204090. Selanjutnya kita akan beranjak menuju pembahasan apa itu ARP. Protokol ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau Media Access Control Address, sebuah alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Dalam OSI layer, protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3. Dalam komunikasi data pada jaringan komputer, dibutuhkan network interface card pada perangkat pengirim maupun penerima. Agar dapat saling berkomunikasi, Network Interface Card atau NIC menggunakan MAC address 48 bit, di mana setiap NIC memiliki MAC address yang berbeda. MAC address merupakan susunan dari 12 digit bilangan heksadesimal yang dapat diuraikan menjadi 48 digit bilangan biner. Lalu, bagaimana cara kerja ARP? Yang pertama, host melakukan akses ke suatu komputer dan host mengetahui IP address tujuan. IP address dari host memberitahukan kepada ARP untuk membuat pesan permintaan ARP atau meminta alamat fisik dari komputer tujuan. Isi pesan tersebut berisi alamat fisik pengirim, IP address pengirim, dan IP address tujuan. Sedangkan, alamat fisik tujuan tidak diisi karena belum diketahui. Pesan tersebut diserahkan ke layer bawah oleh ARP, yaitu ke data link untuk dibungkus menjadi frame. Frame ini berisi informasi alamat fisik pengirim dan alamat fisik broadcast sebagai tujuan, jadi bersifat universal untuk tujuannya. Semua host atau router menerima frame ini karena frame tersebut berisi alamat fisik broadcast sebagai alamat tujuan. Dan nantinya, semuanya membuang bungkusan frame-nya dan meneruskan ke ARP miliknya masing-masing. Jadi, frame-nya dibuka, kemudian diteruskan ke ARP miliknya masing-masing. Semua host membuang pesan ARP tersebut kecuali yang memiliki IP yang dimaksud. Jadi hanya bisa diterima oleh host yang dimaksud oleh IP dari pengirim. Dan host tujuan yang benar melihat IP bahwa itu untuknya dan memberikan alamat fisik. Host tujuan membalas pesan tersebut dengan balasan pesan ARP juga yang isinya sama dengan pesan ARP pengirim, yaitu alamat fisik pengirim, alamat fisik broadcastnya ini nanti diganti dengan alamat fisik tujuan. Dan juga mencantumkan IP address dari pengirim maupun penerima. Kemudian, ditambahkan dengan alamat fisik miliknya sebagai alamat sumber. Pengirim atau host tadi menerima balasan pesan tersebut dan sekarang dia tahu alamat fisik host tujuan. Jika setelah diketahui alamat fisik host tujuan, maka bisa melakukan transfer data atau bisa mengirim IP datagram yang berisi data. Kemudian dibungkus dengan frame yang berisi alamat tujuan yang tertuju pada alamat fisik milik host tujuan tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya, bisa melihat simulasi berikut. Di sini untuk simulasinya saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan untuk perangkatnya saya menggunakan PC sebanyak 3 buah. Untuk menghubungkan ketiga PC tersebut, saya menggunakan switch. Dan saya menghubungkan ketiganya dihubungkan kepada switch seperti berikut. Setelah semuanya terhubung, kita mulai untuk mengkonfigurasi IP address-nya. Kita klik ke salah satu PC, lalu merujuk ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita isi untuk IP configuration dari pengirim. Saya menggunakan 168.162.1.1. Kemudian akan
di generator untuk subnet masknya. Dan langkah yang sama dilakukan pada PC yang lain. Hanya saja untuk PC yang lain, untuk angka terakhir bisa diubah agar tidak terjadi kerancuan pengiriman data. Setelah mengkonfigurasikan IP address dari masing-masing PC, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah sudah ada ARP yang terhubung pada PC atau belum. Caranya dengan klik salah satu PC, saya misalkan PC yang pertama, kemudian klik pada command prompt, dan pada perintah command prompt kita ketikkan HRP strip A. Di sini akan terlihat bahwasannya belum ada ARP yang terhubung. Setelah itu, kita masuk pada mode simulation dan kita filter ke mesinnya biar yang terlihat hanyalah ARP seperti ini. Jadi yang terlihat hanyalah yang ARP. Setelah itu kita coba untuk mensimulasikan pengiriman surat. Kita misalkan bahwasannya surat akan dikirim dari PC1 kepada PC3 dan PC2 tidak dikirim. Dan kita lihat bagaimana prosesnya. Ini dari PC1 dikirim ke switch, kemudian dikonfigurasikan ARP-nya, dikirim dalam bentuk alamat broadcast, jadi semuanya mendapatkan. Dan untuk PC2 akan membuangnya karena IP address-nya bukan untuk tujuannya. Sedangkan PC3 akan mengonfigurasikan IP alamat fisik dari tujuan, kemudian mengirimkannya kembali kepada PC1. Seperti itu prosesnya. Setelah itu, kita kembali lagi pada proses real time. Kita kembali lagi pada proses real time. Dari proses real time ini, kita cek kembali untuk command prompt apakah sudah ada ARP terhubung atau belum. Nah, di sini terlihat bahwasanya sudah ada ARP yang terhubung dan sudah ada pengiriman data dari PC3 dengan IP address sekian 162.168.1.3 yang sudah dikonfigurasikan PC address-nya. Begitu proses pengiriman data dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.